Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sosius, perkenalkan saya Marista Aulia-Zefani dengan NIM 22058030. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait materi tentang strategi pendekatan pembelajaran IPS pada kurikulum Merdeka. Nah, sebelum itu, mari kita ulas terlebih dahulu mengenai apa itu strategi dan pendekatan pembelajaran. Strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi mencakup tujuan kegiatan, siapa yang terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan, dan sarana penunjang kegiatan. Ilmu pengetahuan sosial adalah suatu program pembelajaran yang tujuannya untuk melatih dan membantu peserta didik agar mampu mengenal dan menganalisis suatu masalah dari berbagai sudut pandang secara komprehensif. Tujuan pembelajaran IPS adalah agar peserta didik menjadi warga negara Indonesia yang baik, demokratis, bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Tujuan pendidikan IPS menurut Sapria pada tahun 2011 adalah mendidik peserta didik agar menjadi warga negara yang baik atau good citizenship, warga masyarakat yang produktif dan konstruktif, warga negara yang mampu memahami dirinya sendiri dan masyarakatnya, berpikir dan bertindak sebagai warga negara, dan mampu hidup sebagaimana layaknya warga negara. Pembelajaran IPS memanfaatkan konsep tertentu sehingga siswa dapat mengatasi dan memahami kehidupan sosial dan individu masalah sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang baik. Nah, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran IPS adalah suatu cara dalam pengajaran IPS kepada peserta didik agar segala prinsip dasar serta sasaran pengajaran IPS dapat terlaksana dan tercapai secara efektif dan efisien. Pemaknaan strategi pembelajaran IPS adalah rencana tindakan atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran IPS yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu tujuan pembelajaran. Nah, Sobat Sosius, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi pendekatan pembelajaran IPS pada kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter serta kompetensi peserta didik. Kurikulum ini juga mengacu pada profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kurikulum Merdeka didasarkan pada filosofi pemberdayaan dan independensi dalam pendidikan. Dalam kurikulum Merdeka, IPS memiliki peran penting dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. IPS dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kecintaan peserta didik terhadap kebudayaan lokal yang merupakan bagian dari kebinekaan global. IPS juga dapat menjadi media untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, kerukunan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan. IPS juga dapat menjadi stimulus untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, kritis, dan kreatif peserta didik dalam menyelesaikan masalah sosial yang ada di lingkungan mereka. Mata pelajaran IPS melibatkan analisis terhadap peristiwa sejarah, geografi, ekonomi, dan politik yang akan mengasah keterampilan analitis kritis peserta didik yang memungkinkan mereka menjadi pemikir yang kritis dan reflektif. Mata pelajaran IPS juga membantu peserta didik dalam memahami keterkaitan antara berbagai isu global.
Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, IPS harus diajarkan dengan strategi yang tepat dan sesuai dengan karakteristik kurikulum merdeka. Strategi pembelajaran IPS harus dapat memberikan ruang bagi peserta didik untuk berinovasi, mandiri, dan kreatif dalam proses pembelajaran. Strategi pembelajaran IPS juga dapat mengintegrasikan materi IPS dengan konteks lokal, nasional, dan global, serta menghubungkannya dengan isu-isu aktual dan relevan. Strategi pembelajaran IPS juga harus dapat mengembangkan keterampilan abad 21 seperti literasi informasi, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Nah, adapun strategi pembelajaran IPS dalam kurikulum merdeka harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran IPS harus mengajak peserta didik untuk terlibat dalam proyek-proyek pembelajaran yang berorientasi pada proses, hasil, dan produk. Proyek-proyek pembelajaran ini harus memiliki tujuan yang jelas, relevan, dan bermakna bagi peserta didik. Proyek-proyek pembelajaran ini juga harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi, menyelidiki, dan menyelesaikan masalah sosial yang ada di lingkungan mereka, baik lokal, nasional, maupun global. Proyek-proyek pembelajaran ini juga harus mengembangkan keterampilan abad 21 peserta didik seperti literasi informasi, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Yang kedua, strategi pembelajaran IPS juga harus mengintegrasikan materi IPS dengan konteks lokal, nasional, dan global yang dapat berupa kebudayaan, sejarah, geografi, ekonomi, politik, dan sosial, dan kebangsaan Indonesia. Konteks global dapat berupa isu-isu yang berkaitan dengan keterkaitan dan ketergantungan antara negara-negara di dunia. Konteks ini juga harus dapat memperkaya pengetahuan, pemahaman, dan apresiasi peserta didik terhadap kebenekaan global, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan partisipasi peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir, strategi pembelajaran IPS harus mengajak peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan reflektif dalam proses pembelajaran. Strategi pembelajaran IPS harus mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, mencari informasi, menganalisis data, membuat kesimpulan, dan menyajikan hasil pembelajaran mereka. Dan strategi pembelajaran IPS juga harus memberikan umpan balik dan evaluasi yang konstruktif dan formatif kepada peserta didik, serta mengakomodasi kebutuhan dan minat peserta didik yang berbeda-beda. Strategi pendekatan pembelajaran IPS dalam kurikulum merdeka dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih fleksibel, relevan, dan berpusat pada siswa. Pembelajaran IPS tidak hanya menekankan pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga keterampilan berpikir kritis, kemampuan menganalisis masalah sosial, serta membangun sikap dan karakter yang peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang pertama ada pendekatan tematik dan kontekstual. Materi IPS yang disampaikan dengan mengaitkannya pada kehidupan nyata siswa seperti masalah lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini akan membuat pembelajaran lebih relevan dan bermakna bagi siswa. Selanjutnya, IPS diintegrasikan dengan mata pelajaran lain seperti sains, matematika, atau bahasa, sehingga siswa dapat memahami masalah sosial dari berbagai perspektif. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Siswa bekerja dalam kelompok untuk mengerjakan proyek yang relevan dengan isu-isu sosial, misalnya penelitian tentang budaya lokal atau masalah lingkungan di sekitar mereka. Melalui proyek, siswa mendapatkan pengalaman langsung dalam menyelidiki, menganalisis, dan memecahkan masalah sosial yang mereka temui. Yang ketiga, pembelajaran berbasis inquiry atau inquiry-based learning. Siswa didorong untuk mengeksplorasi isu-isu sosial melalui proses inquiry atau investigasi. Mereka bertanya, mengumpulkan data, dan menganalisis dan menarik kesimpulan sendiri. Dalam pendekatan ini, siswa juga belajar mengidentifikasi masalah sosial, mengajukan hipotesis, melakukan penelitian, dan menemukan solusinya.
Selanjutnya, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Siswa dihadapkan pada masalah sosial yang nyata seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, atau perubahan lingkungan. Mereka diminta untuk berpikir kritis dalam merumuskan solusi. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang dan mencari solusi yang realistis. Yang ketiga, pendekatan diferensiasi. Guru menerapkan strategi pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan masing-masing siswa. Misalnya, ada siswa yang lebih cepat memahami materi melalui diskusi, sementara yang lain melalui visualisasi atau praktik. Siswa diberikan kebebasan untuk memilih metode atau cara belajar yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka, sehingga mereka lebih termotivasi dan terlibat aktif. Yang keenam, ada penguatan pendidikan karakter. Melalui pembelajaran IPS, siswa didorong untuk memiliki kepedulian terhadap masalah sosial dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Kurikulum Merdeka juga menekankan pada penguatan karakter seperti toleransi, gotong royong, dan rasa cinta terhadap tanah air. Yang selanjutnya, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Guru menggunakan berbagai sumber belajar digital seperti video, artikel, dan aplikasi interaktif untuk membuat pembelajaran IPS lebih menarik dan mudah diakses. Selain materi sosial, siswa juga dilatih untuk memahami dan menganalisis informasi digital sehingga mereka bisa memilah informasi yang benar dan berguna di era teknologi ini. Yang terakhir, ada evaluasi berbasis kompetensi. Evaluasi dalam kurikulum Merdeka dilakukan secara terus-menerus dan tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga proses pembelajaran. Penilaian meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Siswa dievaluasi berdasarkan kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan IPS dalam konteks nyata, misalnya melalui proyek, presentasi, atau partisipasi dalam diskusi kelas. Nah, Sobat Sosius, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.